Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ayah bunda atau wali murid khususnya di SDN 148 Cibaduyut. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan tentang jurnal harian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini merupakan salah satu program unggulan di Kementerian Pendidikan saat ini. Kemudian 7 kebiasaan ini merupakan salah satu program yang dimana dilaksanakan oleh siswa berdasarkan kegiatan sehari-hari. Kemudian izin menyampaikan video ini karena untuk pelaksanaan kegiatan kebiasaan anak Indonesia hebat ini perlu adanya kerjasama antara pihak sekolah dan juga orang tua atau wali murid dalam kegiatan sehari-hari terutama di lingkungan rumah. Oke, nah kemudian untuk buku jurnal ini sudah disampaikan kepada anak-anak, bahkan setiap siswa khususnya di kelas 6C ini sudah dibagikan kepada anak-anak, jadi mohon pendampingannya kepada para orang tua siswa untuk memvalidasi bahwasannya kegiatan kebiasaan ini apakah dilaksanakan di rumah atau tidak. Nah tentunya karena keterbatasan kita di lingkungan sekolah tentu perlu adanya keterlibatan orang tua untuk melaksanakan pengawasan dan juga validasi di lingkungan sekitar rumah dalam kegiatan sehari-hari. Baik ayah bunda, nah sekarang kita akan mencoba membuka apa saja yang ada dalam jurnal harian 7 kebiasaan anak Indonesia ini. Nah ayah bunda, untuk halaman ini tentu diisi dengan identitas nama anak-anak, kemudian di sini juga dijelaskan ya waktu tidur ideal untuk anak-anak itu sesuai dengan usia mereka berapa jam dalam satu hari. Kemudian di sini ada 7 kebiasaan anak Indonesia. Mohon agar dicermati dan dipahami kira-kira kegiatan apa saja yang tentunya perlu divalidasi dan menjadi perhatian Bapak Ibu di rumah karena akan dicatat dalam jurnal harian ini dan dilaporkan selama 5 bulan ke depan. Tentunya dilaksanakan mulai bulan Februari ini. Nah kemudian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini diantaranya adalah kebiasaan anak-anak supaya pertama mulai dari bangun pagi, kemudian beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, kemudian gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Nah untuk lebih jelas 7 kebiasaan anak Indonesia ini, untuk lebih jelas bagaimana mungkin Bapak Ibu memahami tentang 7 kebiasaan anak Indonesia itu apa saja dan kemudian apa definisi dari 7 kebiasaan anak hebat Indonesia ini. Nah Bapak Ibu bisa baca dari setiap poin dari 7 kebiasaan ini. Baik, kita langsung saja. Di halaman berikutnya ada kalender yang tentunya. Kemudian di sini ada daftar isi. Nah, Bapak Ibu, di daftar isi ini tentu sesuai dengan 7 program yang tadi disampaikan ya. Di antaranya yang pertama ini bangun pagi, kemudian selanjutnya sampai nomor 7 ini. Kemudian Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama ini ya. Kemudian untuk kebiasaan yang pertama itu bangun pagi. Nah, di kegiatan bangun pagi ini tentu di sini diisi nama bulan atau Februari. Untuk bulan ini bulan Februari dan ini untuk bulan selanjutnya yaitu bulan Maret ya. Nah untuk mengisinya ini setiap hari agar diisi oleh anak-anak di sini sudah tercantum ya, maksudnya ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ini adalah tanggal. Jadi ini tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Nah di sini anak-anak untuk kebiasaan yang pertama bangun pagi ini diisi dengan memberi tanda pada gambar. Nah salah satu contohnya misalkan ketika anak-anak bangun pagi maka di sini
misalkan ya bangun pukul 6 misalkan, maka di sini digambar jam 6 lewat berapa menit, misalkan lewat 5 menit, tinggal digambar saja di sini. Kemudian di sini ditulis 06.05. Nah, ini contoh kegiatan kebiasaan yang dilaksanakan bangun pagi pukul 6:05. Ini di tanggal ketiga. Nah, ini tanggal 4, tanggal 5 dan seterusnya. Kemudian kita buka lagi. Jadi ini diisinya setiap hari, setiap per tanggal ya Bapak Ibu, per tanggal 1, 2, 3 atau dan seterusnya. Kemudian kegiatan beribadah. Nah, di sini misalkan kita isi bulan Februari, misalkan Februari di sini. Februari. Nah, misalkan ini kolom tanggal ke bawah ya untuk 1 bulan. Jadi ini tanggal 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Misalkan di sini untuk tanggal 3 nih Kak, apakah anak-anak beribadah, contohnya di sini ibadah sholat, apakah tanggal 4 ini anak Bapak dan Ibu sholat atau tidak, nanti diisi oleh anak-anak ya. Sholat subuh misalkan sholat, kemudian zuhur misalkan sholat, atau misalkan di sini kalau misalkan memang tidak, anak-anak diisi dengan tanda strip saja Bapak Ibu, atau misalkan untuk anak perempuan misalkan ada halangan atau haid ya, misalkan di sini dikasih beri tanda H saja dan seterusnya. Kemudian di sini mengaji, misalkan mengaji diisi dengan tanda checklist, atau misalkan sedekah ini diisi dengan tanda checklist juga. Kemudian nah di sini diparap oleh orang tua ya, artinya anak-anak memberikan laporan kepada orang tuanya bahwa anak tersebut hari tersebut melaksanakan ibadah sholat subuh, zuhur dan seterusnya, kemudian mengaji atau sedekah. Nah, Bapak Ibu di sini difarap ya supaya anak-anak melaksanakan tersebut diketahui oleh orang tua, sehingga orang tua memvalidasi bahwa kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan. Dan diharapkan ketika ini ditandatangani oleh orang tua bahwa kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh anak-anak ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan anak-anak menanamkan kejujurannya dalam kegiatan sehari-hari, sehingga kegiatan yang dilaksanakan itu benar-benar dilaksanakan dan juga diketahui oleh orang tua. Nah, ini kegiatan beribadah. Selain kegiatan beribadah, kegiatan 7 kebiasaan anak hebat ini kemudian selanjutnya adalah berolahraga di sini. Di sini sama diisi bulan Februari juga. Diisi bulan Februari juga, kemudian ini sesuai tanggal juga. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian di sini jenis olahraga apa yang Anda lakukan serta dimulai pukul berapa dan berakhir jam berapa. Nah, di sini oleh anak-anak diisi misalkan aktivitas mereka berolahraga, apakah itu bermain bola dengan teman-temannya, atau misalkan lari, jogging, ataupun olahraga lainnya. Maka di sini tulis jam mulainya jam berapa, berakhirnya jam berapa, kemudian kegiatan olahraganya apa, di sini tulis juga. Kemudian di sini diparap juga oleh orang tua ya. Jadi anak-anak melaporkan bahwa hari tersebut sudah melakukan olahraga apa, misalkan, ataupun kalau misalkan tidak diberi tanda strip saja, misalkan ada kegiatan lain atau misalkan anak-anak tersebut sedang sakit, maka diberi tanda strip saja. Kemudian selain berolahraga, nah Bapak Ibu makan sehat dan bergizi ya. Nah, program 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat ini diantaranya makan sehat dan bergizi. Nah, makan sehat dan bergizi ini dimana anak-anak menuliskan menu yang dimakan ya, menu yang dimakan yang bergizi pada hari tersebut. Misalkan anak-anak di sini sarapan paginya apa gitu ya, ditulis saja di sini jenis sarapan paginya apa, kemudian makan siangnya dengan apa, kemudian makan malamnya apa atau makan sore gitu ya, kemudian cemilannya. Nah, kira-kira anak-anak nyemil apa atau jajan apa di hari tersebut, dan kemudian nanti diketahui juga oleh orang tua di farap di sini. Kemudian selain makan
bergizi yaitu gemar belajar. Nah, di sini sama. Ini ditulis bulan Februari juga dan seterusnya nanti di halaman berikutnya. Nah, misalkan ini tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini apakah kamu belajar hari ini? Ya atau tidak gitu ya. Kemudian apa yang kamu pelajari hari ini? Nanti anak-anak di sini menuliskan materi apa yang dipelajari di hari tersebut. Kemudian nanti di sini difarap juga. Jadi anak-anak belajar apa di hari tersebut diketahui juga oleh orang tua. Jadi untuk validasi oleh orang tua, kemudian sehingga orang tua pun mengetahui bahwa pada hari tersebut anak-anak belajar. Kemudian 7 kebiasaan lainnya selanjutnya adalah selain gemar belajar adalah bermasyarakat. Nah, ini Bapak Ibu. Bermasyarakat ini sama diisi per bulan, misalkan Februari, Maret dan seterusnya. Nah, ini sama per tanggal ya. Tanggal 1 sampai kalau Februari sekarang sampai tanggal 28 sampai sini. Nanti diisi setiap hari oleh anak-anak. Nah, orang tua tinggal harap saja gitu ya bahwa kegiatan tersebut diketahui oleh orang tua. Nah, kegiatan bermasyarakat yang dilakukan di sini apa? Di sini dituliskan ya Bapak Ibu. Misalkan di hari tersebut kerja bakti atau misalkan bersosialisasi dengan masyarakat atau berdiskusi dengan keluarga atau misalkan gotong royong dengan teman, kemudian dengan tetangga lainnya, maka di sini ditulis. Kemudian di sini tinggal diceklis saja untuk dengan apakah dengan keluarga, dengan teman atau tetangga ya Bapak Ibu. Nah, di sini diceklis. Kemudian dan di sini diparap juga oleh orang tua. Jadi supaya diketahui juga bahwa hari tersebut anak-anak melakukan apa gitu ya kegiatan bermasyarakatnya. Apakah bersosialisasi, bekerja bakti, gotong royong atau misalkan sholat berjamaah di masjid. Nah, itu di juga atau misalkan di sini dengan keluarga, diskusi atau apa dan lain sebagainya. Kemudian selain kegiatan bermasyarakat, 7 kebiasaan lainnya adalah tidur cepat. Nah, untuk tidur cepat ini anak-anak memberikan tanda pada gambar kembali seperti bangun pagi tadi. Nah, kira-kira anak-anak tidur jam berapa? Nah, ini boleh diisi ketika esok harinya. Misalkan ketika kemarin, oh ingat saya kemarin tidur jam 10, maka di sini tinggal digambar saja, kemudian ditulis di sini, kemudian diisi per tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian di kolom berikutnya di sini ini pemantauan ya Bapak Ibu, pemantauan untuk 1 bulan sekali dilaksanakannya. Di sini untuk pemantauan misalkan di bulan Februari nih. Misalkan bulan Februari. Nah, di sini kebiasaannya diantaranya bangun pagi. Apakah sudah terbiasa atau belum ataupun sudah terbiasa. Nah, di sini kalau misalkan sudah terbiasa bangun pagi, maka di sini Bapak Ibu checklist ya. Kalau misalkan belum terbiasa, anak-anak sering kesiangan atau lain sebagainya, maka misalkan dalam 1 bulan itu ada 30 hari ya Bapak Ibu. Nah, misalkan kita bagi 2 itu 15. Nah, misalkan ternyata kesiangannya itu bangun lewat dari pukul 6 itu, misalkan pukul 7 baru bangun, bahkan setengah 7 baru bangun. Nah, misalkan ada 16, maka itu belum terbiasa. Dikatakan sudah terbiasa jika sudah mencapai 75% dari jumlah hari di setiap bulan itu. Kalau misalkan 75% dari 30 hari ini minimal 22 hari anak-anak bangunnya tidak kesiangan. Kemudian beribadah juga apakah sudah terbiasa atau belum. Bapak Ibu tinggal menceklis saja di sini ya. Kemudian apakah kegiatan gemar belajar atau bermasyarakatnya sering dilakukan atau tidak, maka di sini diberi tanda checklist juga. Kemudian Bapak Ibu di sini ditanda tangan. Kemudian 1 bulan sekali nanti kami juga memvalidasi kegiatan yang dilaksanakan oleh anak-anak. Ya, ini bulan Februari dan seterusnya Bapak Ibu sampai nah ini dibuatkan bukunya untuk selama 5 bulan ya. Dan di akhir di sini ada refleksi orang tua. Nah, Bapak Ibu bisa baca dan bisa menuliskan kira-kira refleksi yang disampaikan orang tua berdasarkan kegiatan kebiasaan anak-anak di rumah seperti apa. Nah,
Jadi begitu Bapak Ibu untuk informasi mengenai jurnal harian ini. Jadi diharapkan ada kerjasamanya antara kami pihak sekolah dan juga orang tua. Nah, tidak lain untuk program 7 kebiasaan ini dilakukan oleh anak-anak adalah supaya anak-anak terbiasa melakukan hal-hal positif. Dan tentu ketika anak-anak melaksanakan kegiatan tersebut di rumah, mudah-mudahan ada apresiasi, ada motivasi juga bagi anak-anak untuk selalu melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kegiatan sehari-hari. Demikian Bapak Ibu, informasi mengenai ini. Mohon maaf sebelumnya untuk sosialisasi ini saya sampaikan berupa video, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Tadi sudah disampaikan kepada orang tua, tapi alangkah baiknya ini diketahui juga oleh orang tua apa yang harus dilakukan. Pada intinya, mari kita bersama-sama membimbing anak-anak, kemudian membiasakan anak-anak melakukan hal-hal positif. Dan mudah-mudahan harapannya ke depannya, mudah-mudahan anak-anak menjadi anak-anak yang baik, soleh, solehah, dan bisa berbakti kepada orang tua, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas kesediaan waktunya sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.